Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Prodi Akuntansi Mata Kuliah Statistik Bisnis dari kelas 2 AKMC. Hari ini kami akan mempresentasikan analisa statistik dari PT Kimia Farma Tbk. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Novita dengan NPM 2142098. Nama saya Sudiman dengan nomor NPM 2142014. Halo, nama saya Jess Angelica, NPM 2142319. Halo, nama saya Mafi Josephino dengan nomor NPM 2142042. Halo, nama saya Jenny, NPM 2142048. Sejarah ringkas dari PT Kimia Farma Tbk. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Awalnya perusahaan ini bernama NV Chemicalian Handel Redcam & Co. Pada tahun 1958 berdasarkan keputusan nasionalisasi atas ex perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan farmasi negara Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tahun 1971, tepatnya 16 Agustus, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka, yaitu PT Kimia Farma Persero Tbk. Dalam penulisannya berikut disebut perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, perseroan telah dicatat pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia. Pada hari Jumat 11 Desember 2015, seluruh jajaran pejabat Kimia Farma, baik itu dari holding maupun anak perusahaan, mulai dari level manajer sampai dengan direksi, melakukan rapat kerja terbatas di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Dalam hasil rapat, perusahaan memfokuskan jalannya perusahaan berdasarkan 4 pilar usaha dan mensosialisasikan visi misi terbaru perusahaan. Nah, apa saja visi dan misi baru dari mereka? Oke, jadi ini adalah visi misi terbarunya. Yang pertama, visinya adalah menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Misinya yang pertama adalah melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri, kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan, serta optimalisasi aset. Yang kedua adalah mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence, didukung oleh SDM profesional. Yang ketiga adalah memberikan nilai tambah dan manfaat bagi stakeholder. Jadi ini adalah visi dan misi terbaru mereka pada tahun 2015. Setelah berbicara mengenai visi dan misi, hampir setiap perusahaan pasti memiliki budaya kerja. Pada tahun 2020, Perseroan menetapkan akhlak sebagai budaya kerja dari Kimia Farma Group. Jadi sebelumnya budaya yang dipegang teguh oleh Kimia Farma adalah I-Care, yaitu inovatif, customer first, accountable, responsible, dan juga eco-friendly. Namun pada tahun 2020, Perseroan menetapkan akhlak untuk menggantikan budaya kerja Kimia Farma Group, menggantikan I-Care. Adapun akronim dari budaya akhlak yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif yang dijadikan sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan di setiap BUMN. Berikut adalah budaya perusahaan atau corporate culture dari Perseroan. Yang pertama, A, yaitu amanah. Memegang teguh kepercayaan yang diberikan, seperti memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, berpegang teguh kepada nilai moral dan juga etika. Yang kedua adalah kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, seperti meningkatkan kompetensi diri dan menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan menyelesaikan tugas dengan kualitas yang terbaik. Yang ketiga adalah H, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, seperti menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya L, yaitu loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, seperti menjaga nama baik karyawan, pimpinan, BUMN, dan juga negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, dan juga patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukuman dan etika. Selanjutnya A, yaitu adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, seperti cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, dan juga bertindak proaktif. Dan yang terakhir adalah K, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis, seperti memberikan kesempatan kepada pihak yang berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, dan juga menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. PT Kimia Farma Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang diutamakan bergerak dalam industri farmasi. Bisnisnya diklasifikasikan ke dalam 3 segmen, yaitu produksi, distribusi, dan juga retail. Pada segmen
Development produksi dilakukan oleh perusahaan ini dan juga anak perusahaannya, yaitu PT Sinkona Indonesia Lestari. Beberapa produknya adalah obat generik, obat yang dijual bebas, obat-obatan herbal, obat resep bermerek, obat antitrovirus, alat kontrasepsi, dan juga bahan baku. Pabrik-pabriknya berada di Jakarta, Bandung, Semarang, Jombang, dan juga Medan. Pada kegiatan distribusinya yang dilakukan oleh anak perusahaannya yaitu PT Kimia Farma Trading and Distribution, meliputi distribusi produk-produk perusahaan serta produk-produk utama di dalam ataupun luar negeri. Pada segmen retail dilakukan oleh PT Kimia Farma Apotek, yakni bergerak dalam pengelolaan toko obat dan klinik serta penyediaan layanan optik, dan PT Kimia Farma Diagnostika yang bergerak dalam mengoperasikan laboratorium klinis. Selanjutnya adalah analisis statistik deskriptif. Saya akan menjelaskan dulu istilah-istilah dalam statistik deskriptif. Yang pertama adalah mean atau rata-rata yang bisa didapatkan dengan jumlahkan seluruh data dan dibagikan dengan banyaknya data. Yang kedua adalah min yang bisa didapatkan dari nilai terkecil dari seluruh data. Yang ketiga adalah max yang bisa didapatkan dari nilai terbesar dari seluruh data. Yang keempat adalah median yang bisa didapatkan dari nilai tengah dari seluruh data. Yang kelima adalah range, yaitu nilai dari selisih nilai terbesar dan nilai terkecil. Jadi bisa didapatkan dari nilai max dikurangi dengan nilai min. Yang keenam adalah variance, yaitu nilai rata-rata penyimpangan kuadrat. Untuk mendapatkan nilai variance adalah dengan cara menjumlahkan hasil kuadrat dari X atau data yang dikurangi dengan min dan dibagikan dengan banyaknya data. Yang ketujuh adalah standar deviasi, yaitu nilai statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa dekat data dengan rata-rata yang bisa didapatkan dengan cara akar kuadrat dari variance. Semakin rendah nilai standar deviasi, maka data semakin mendekati rata-rata. Sedangkan jika nilai standar deviasi semakin tinggi, artinya semakin lebar rentang variasi datanya. Nah, selanjutnya adalah analisisnya. Untuk sampel datanya, kita ambil dari nilai aset, liabilitas, pendapatan, dan laba bersih dari laporan keuangan Kimia Farma tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dan dengan menggunakan cara perhitungan yang saya jelaskan tadi, dapatlah hasil statistik deskriptif yang ditampilkan pada layar presentasi berikut. Nah, untuk bagian aset dan liabilitasnya, dapat dilihat bahwa standar deviasinya tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-ratanya, sehingga dapat dikatakan data-datanya itu sangat mendekati nilai rata-rata. Dan untuk bagian pendapatan, dapat dilihat standar deviasinya itu adalah sekitaran 15% dari nilai rata-ratanya. Yang ini juga bisa tergolong rendah, namun kemungkinan variasi datanya lebih banyak daripada aset dan liabilitas. Dan yang terakhir adalah bagian laba bersih. Dapat dilihat bahwa standar deviasinya lebih tinggi dari nilai rata-ratanya. Hasil ini tergolong sangat berisiko, karena kemungkinan variasi datanya yang sangatlah banyak. Ada kemungkinan labanya naiknya sangat drastis, dan juga kemungkinan turunnya itu turun sangat drastis. Analisis grafik histogram. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa histogram itu adalah grafik batang. Nah, kumpulan dari grafik batang ini dipresentasikan data frekuensinya dari kelas interval dan juga berguna untuk membedakan frekuensi dan juga kelas intervalnya. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan dari tahun 2019. Sebenarnya data ini tuh diambil dari IDX, lalu di IDX bagian keuangannya lalu dicari untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 sampai tahunan. Nah, jadi yang ada di data ini untuk kuartal 1, 2, 3, 4 ini sama aja dengan triwulan 1, 2, 3 dan juga tahunan. Nah, jadi untuk kuartal 1 atau triwulan 1 yaitu ada datanya itu yaitu pada bulan Maret. Lalu untuk kuartal 2 atau triwulan 2 itu di bulan Juni, sedangkan kuartal 3 atau triwulan 3 itu ada di bulan September. Dan yang terakhir yaitu kuartal 4 atau dengan laporan keuangan tahunan itu ada di bulan Desember. Nah, jadi untuk yang tahun 2019 ini dapat kita lihat bahwa asetnya di bulan Maret itu 11 miliar 6.647.70.389 rupiah. Lalu untuk di bulan Juninya itu ada 16 miliar 729.136 rupiah. Lalu untuk di Septembernya yaitu 17 miliar 800
62.649.453 rupiah. Lalu sedangkan untuk kuartal 4 di laporan tahunannya yaitu ada sebesar 18.352.897.132 rupiah. Nah, sedangkan untuk di tahun 2019 liabilitasnya yaitu ada 8.938.224.794 rupiah. Lalu untuk kuartal 2-nya yaitu ada sebesar 8.099.394.533 rupiah. Sedangkan untuk di kuartal 3-nya yaitu sebesar 9.950.818.552 rupiah. Sedangkan untuk data di kuartal 4 Desember yaitu sebesar 939.950.304 rupiah. Sedangkan untuk di data pendapatan pada kuartal 1 yaitu sebesar 1.853.988.988 rupiah. Sedangkan di kuartal 2-nya sebesar 4.524.819.213 rupiah. Sedangkan di data kuartal 3 yaitu 6.878.905.058 rupiah. Sedangkan untuk di kuartal 4 yaitu sebesar 9.400.535.476 rupiah. Nah, untuk data laba bersihnya yaitu kuartal 1 13.327.596 rupiah. Sedangkan di kuartal 2-nya yaitu 60.435.916 rupiah. Sedangkan di kuartal 3-nya 60.996.258 rupiah. Untuk di kuartal 4-nya yaitu 15.890.439 rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian histogramnya, yaitu bisa dilihat untuk kuartal 1 itu berwarna merah tua, sedangkan kuartal 2-nya berwarna merah muda, lalu untuk kuartal 3-nya berwarna pink tua, dan kuartal 4-nya itu berwarna pink muda. Jadi sengaja dikasih beda-beda warnanya supaya dapat dibandingkan, seperti kuartal 1 sampai dengan kuartal 4. Nah, jadi dapat dilihat yaitu ada aset, liabilitas, pendapatan, laba bersih. Nah, laba bersihnya itu kecil ya, bukan hilang, itu karena jumlah laba bersihnya itu kecil ketimbang dengan aset, liabilitas, dan pendapatan. Kalau yang lainnya kan sampai miliar tuh. Nah, kalau laba bersih cuma jutaan, jadi dia datanya kecil dan susah untuk dilihat perbandingannya ya. Jadi kita lihat dari aset, liabilitas, dan juga pendapatan. Nah, jadi untuk ternyata aset pada kuartal 4 itu lebih tinggi ketimbang dengan kuartal 1. Sedangkan di liabilitasnya dapat kita lihat bahwa kuartal 4-nya pada bulan Desember juga naik ketimbang kuartal 1 dan juga kuartal 2 ya. Jadi perbandingan itu tidak terlalu jauh, tapi yang paling rendah itu adalah di data kuartal 2. Oke, lalu selanjutnya ada di pendapatan. Kuartal 4 juga lebih tinggi ketimbang dengan pendapatan di kuartal 1 pada bulan Maret. Selanjutnya yaitu laba bersih. Emang nggak kelihatan sih, tapi dari datanya kita bisa lihat bahwa ternyata laba bersih pada di bulan September yaitu di kuartal 3 itu tinggi ketimbang dengan kuartal 1 pada bulan Maret. Kalau menurut saya sih, saya simpulkan kenapa di kuartal 4 itu jauh lebih tinggi. Maksudnya kuartal 4 pada bulan Desember itu dia lebih tinggi ketimbang dengan Maret, Juni, sampai September. Karena pada saat itu awal mula COVID itu baru muncul pada tahun 2019 akhir. Selanjutnya yaitu data pada tahun 2020. Nah, pertama-tama sama juga kayak 2019, datanya diambil dari BDX, terus saya ambil dari triwulan 1, 2, 3, dan juga tahunan. Nah, jadi untuk kuartal 1 kita lihat pada aset kuartal 1 pada bulan Maret itu sebesar 17.199.590.521 rupiah. Sedangkan kuartal 2 pada bulan Juni yaitu 17.513.999.167 rupiah.
Sedangkan di kuartal 3 pada bulan September yaitu 17.687.655.370 rupiah. Sedangkan untuk di kuartal 4 pada bulan Desember yaitu 17.562.816.674 rupiah. Nah, sedangkan kita lihat pada liabilitas di tahun 2020 dapat kita lihat di datanya yaitu kuartal 1 pada bulan Maret yaitu sebesar 10.215.698.608 rupiah. Sedangkan kuartal 2 di bulan Juni yaitu sebesar 10.581.167.930 rupiah. Sedangkan kuartal 3 pada bulan September yaitu 10.772.392.369 rupiah. Sedangkan pada data kuartal 4 yaitu di bulan Desember yaitu sebesar 10.457.144.628 rupiah. Lanjut yaitu pendapatan di tahun 2020 pada kuartal 1 bulan Maret yaitu sebesar 2.402.279.275 rupiah. Sedangkan kuartal 2 pada di bulan Juni yaitu sebesar 4.681.803.350 rupiah. Sedangkan di kuartal 3 pada bulan September yaitu sebesar 7.405.688.686 rupiah. Sedangkan di kuartal 4 pada bulan Desember yaitu sebesar 10.006.173.023 rupiah. Selanjutnya yaitu laba bersih pada tahun 2020. Laba bersih pada kuartal 1 yaitu di bulan Maret sebesar 14.828.432 rupiah. Kuartal 2 di bulan Juni yaitu sebesar 51.936 rupiah. Sedangkan di kuartal 3 pada bulan September yaitu sebesar 45.327.415 rupiah. Untuk kuartal 4 pada bulan Desember yaitu sebesar 20.425.756 rupiah. Nah, jadi bisa kita lihat data histogram pada tahun 2020 sama seperti 2019 ya. Jadi kayak ada aset, liabilitas, pendapatan, laba bersih. Nah, laba bersihnya juga tetap kecil, nggak kelihatan perbandingannya. Tapi gak apa-apa, kita bisa lihat dari data angka-angkanya. Nah, jadi seperti kayak tadi untuk kuartal 1 merah tua, kuartal 2 warna merah, terus kuartal 3 itu warna pink tua, kuartal 4-nya warna pink muda. Nah, jadi pada tahun 2020 dapat kita lihat untuk asetnya itu yang paling tinggi ada di pink tua. Jadi itu ada di kuartal 3 pada bulan September, yaitu sebesar 17.687.655.370 rupiah. Dan sedangkan untuk di liabilitasnya yang paling tinggi sama seperti aset yaitu ada di data kuartal 3 pada bulan September. Selanjutnya kalau di pendapatan juga dapat kita lihat ya bahwa pendapatannya itu yang paling tinggi ada di pink muda, berarti itu ada di kuartal 4 pada bulan Desember dibanding dengan kuartal 1 bulan Maret. Nah, untuk laba bersihnya nggak kelihatan ya, tapi kita lihat aja dari data yang di atas itu yang paling tinggi yaitu ada di kuartal 2 pada bulan Juni. Dan yang paling rendah laba bersihnya yaitu ada di bulan Maret di kuartal 1. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan data yang terakhir yaitu pada tahun 2021. Nah, jadi dapat kita lihat pada tahun 2021 ini asetnya kuartal 1 pada bulan Maret yaitu sebesar 17.465.893.097 rupiah. Nah, sedangkan untuk kuartal 2 di bulan Juni yaitu asetnya sebesar 17.783.231.635 rupiah. Nah, sedangkan untuk kuartal 3-nya pada di bulan September yaitu sebesar 18.455.333.250 rupiah. Sedangkan untuk kuartal 4 pada di bulan Desember yaitu sebesar 17.796.196.040 rupiah. Lalu untuk liabilitasnya pada kuartal 1 bulan Maret yaitu
sebesar 10.339.644.001 rupiah. Sedangkan untuk kuartal 2 di bulan Juni yaitu sebesar 10.663.565.039 rupiah. Untuk kuartal 3 pada bulan September yaitu sebesar 11.605.056.865 rupiah. Sedangkan untuk liabilitas pada kuartal 4 yaitu di bulan Desember yaitu sebesar 10.528.322.405 rupiah. Nah, sekarang yaitu pendapatan pada tahun 2021 yaitu kuartal 1 pada bulan Maret yaitu sebesar 2.300.196.578 rupiah. Untuk kuartal 2 di bulan Juni yaitu sebesar 5.558.524.127 rupiah. Sedangkan kuartal 3 di bulan September yaitu pendapatannya sebesar 9.492.592.142.6 rupiah. Sedangkan untuk di kuartal 4 Desembernya yaitu 12.857.626.593 rupiah. Untuk laba bersihnya pada tahun 2021 yaitu pada kuartal 1 bulan Maret yaitu sebesar 15.189.448 rupiah. Sedangkan laba bersih pada kuartal 2 yaitu di bulan Juni sebesar 53.398.193 rupiah. Sedangkan untuk kuartal 3 pada bulan September yaitu sebesar 294.692.637 rupiah. Sedangkan untuk di kuartal 4 pada bulan Desember yaitu laba bersihnya sebesar 294.888.789 rupiah. Oke, sekarang kita lanjut untuk data histogramnya pada tahun 2021. Sama ya seperti 2019-2020 untuk adanya seperti biasa ada aset, liabilitas, pendapatan dan juga laba bersihnya. Nah, di sini agak kelihatan ya laba bersihnya ada yang paling rendah, ada yang paling tinggi. Oke, jadi kita masuk pada untuk aset di tahun 2021 yang paling tinggi itu ada di warna pink tua yaitu ada di kuartal 3 pada bulan September dibandingkan yang paling kecil yaitu ada di kuartal 1 pada bulan Maret. Lalu kita masuk ke liabilitasnya yang paling tinggi juga ada di kuartal 3 pada bulan September. Dan yang paling rendah yaitu ada di bulan Maret juga yaitu ada data di kuartal 1. Nah, untuk pendapatannya dapat kita lihat bahwa yang paling tinggi yaitu ada data di kuartal 4 yaitu di bulan Desember dibandingkan dengan dibandingkan dengan kuartal 1 bulan Maret. Lalu untuk laba bersihnya juga dapat kita lihat bahwa data yang paling tinggi yaitu ada di kuartal 4 bulan Desember dibandingkan dengan data pada bulan Maret yang ada di kuartal 1. Dan saya lupa menjelaskan bahwa kalau dari sisi sebelah kiri yang ada angka miliar-miliarnya itu sampai jutanya itu adalah data frekuensinya. Sedangkan data untuk aset liabilitas sampai bawah itu adalah untuk kelas intervalnya. Jadi supaya dapat dibandingkan dan juga lebih gampang untuk dipahami. Analisis grafik pie chart. Jadi sebelum memasuki analisisnya, saya akan menjelaskan apa itu pie chart. Pie chart merupakan sebuah grafik yang berbentuk lingkaran dengan potongan-potongan yang menyerupai kue pie. Terus keuntungan dari pie chart ini adalah tidak memerlukan banyak tempat. Yang kedua adalah secara langsung memperlihatkan perbandingan masing-masing ukuran data melalui sektornya. Terus kekurangan dari pie chart ini adalah diagram ini disajikan dalam bentuk kelompok. Berikut merupakan cara-cara perhitungan dari pie chart. Selanjutnya adalah diagram pie chart dengan laporan tahunan PT Kimia Farma tahun 2019, 2020, dan 2021. Jika dilihat dari tahun 2019, aset lancar PT Kimia Farma adalah 40% dan aset tidak lancarnya adalah 60%. Terus pada tahun 2020, aset lancarnya adalah 35% dan aset tidak lancarnya adalah 65%. Terus pada tahun 2021, aset lancarnya adalah 35% dan aset tidak lancarnya adalah 65%. Jadi apa itu aset lancar? Aset lancar adalah aset yang dapat dicairkan dalam bentuk uang sebelum 1 tahun. Dan aset tidak lancar adalah aset yang tidak dapat dicairkan dalam
1 tahun atau lebih dari 1 tahun baru bisa dicarikan. Selanjutnya adalah liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Jika dilihat dari tahun 2019, liabilitas tidak lancarnya adalah 68% dan liabilitas tidak lancarnya adalah 32%. Terus pada 2020, liabilitas lancarnya adalah 65% dan liabilitas tidak lancarnya adalah 35%. Terus 2021, liabilitas lancarnya adalah 57% dan liabilitas tidak lancarnya adalah 43%. Selanjutnya adalah laporan triwulan pada tahun 2019. Triwulan pertama pada tahun 2019, aset lancarnya adalah 57% dan aset tidak. Terus pada tahun 2019, triwulan keduanya adalah aset lancarnya adalah 38% dan aset tidak lancarnya adalah 62%. Terus triwulan ketiganya adalah aset lancar tersebut 40% dan aset tidak lancarnya adalah 60%. Dan triwulan pertama pada tahun 2019, liabilitas lancarnya adalah 72% dan liabilitas tidak lancarnya adalah 28%. Terus pada triwulan kedua, liabilitas lancarnya adalah 71% dan liabilitas tidak lancarnya adalah 29%. Terus triwulan ketiga, liabilitas lancarnya adalah 67% dan liabilitas tidak lancarnya adalah 33%. Berikut adalah tahun 2020, triwulan pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, triwulan pertama aset lancarnya adalah 36% dan aset tidak lancarnya adalah 64%. Terus triwulan kedua aset lancarnya adalah 37%, aset tidak lancarnya adalah 63%. Terus triwulan ketiga aset lancarnya 37% dan aset tidak lancarnya adalah 63%. Terus triwulan pertama pada liabilitas lancarnya adalah 59% dan liabilitas tidak lancarnya adalah 41%. Terus triwulan kedua liabilitas lancarnya adalah 67% dan liabilitas tidak lancarnya adalah 33%. Terus triwulan ketiganya liabilitas lancar adalah 68% dan liabilitas tidak lancarnya adalah 32%. Selanjutnya adalah triwulan pertama, kedua, ketiga pada tahun 2021. Triwulan pertama aset lancarnya adalah 35%, terus aset tidak lancarnya adalah 65%. Terus triwulan kedua aset lancarnya adalah 36% dan aset tidak lancarnya adalah 64%. Terus triwulan ketiga aset lancarnya 39% dan aset tidak lancarnya adalah 61%. Terus triwulan pertama pada liabilitas lancar yaitu 58% dan liabilitas tidak lancarnya adalah 42%. Dan triwulan kedua liabilitas lancarnya adalah 60% dan liabilitas tidak lancarnya adalah 40%. Dan triwulan ketiga liabilitas lancarnya adalah 63% dan liabilitas tidak lancarnya adalah 37%. Kesimpulannya yaitu pada tahun 2019, pandemi COVID-19 dimulai dari negara Cina, yaitu di kota Wuhan. Cara penyebaran COVID-19 ini sangat mudah seperti melalui udara, droplet, dan juga melalui permukaan yang telah terkontaminasi. Sehingga banyak orang yang mulai memburu masker, bahkan hingga harga masker yang naik sangat tinggi dan juga kehabisan stok di toko manapun. Sebelum adanya pandemi, harga masker sangat terjangkau, yaitu sekitar Rp20.000 hingga Rp30.000 per tak. Namun saat pandemi dimulai, yaitu dari tahun 2019, masker ini menjadi sangat langka dan harga masker saat itu pun melonjak sangat tinggi, yaitu sekitar Rp200.000 hingga Rp500.000. Pada tahun 2020 dan 2021, orang-orang banyak membeli obat-obatan serta beberapa vitamin yang dapat memperkuat imun tubuh agar tidak mudah terkena virus COVID-19. Dapat disimpulkan dari kesimpulan di atas, aset Kimia Farma meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019, yang dimana laporan keuangan pada tahun 2019 ini juga meningkat, tetapi pada bulan Desember lebih meningkat dari bulan Maret ataupun bulan Juni. Jadi dapat kita simpulkan bahwa saat adanya pandemi COVID-19, Kimia Farma ini mendapat peningkatan dalam keuangannya. Sekian presentasi kami dari kelompok 9. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, terima kasih.